Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, kopi sepertinya sudah menjadi hal yang biasa bagi orang-orang penikmat kopi. Artinya mereka biasa minum kopi pagi hari, siang hari, malam hari, tergantung keinginan dan juga mungkin tergantung keperluan gitu. Artinya orang-orang yang mungkin sering bergadang malam sering juga minum kopi. Nah, ada ciri khas tertentu ataupun istilahnya cara minum kopi sehingga bagi penikmat kopi itu mungkin lebih enak dan lebih wah gitu ya. Tentunya dengan cara-cara tersebut kelasnya kopi menjadi lebih meningkat gitu ya. Nah, berbicara mengenai kopi, telah hadir di studio podcast kami Bapak Sidik Hanafi SPMSC dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang merupakan peneliti inovatif kita. Pak Sidik mempunyai inovasi yaitu bambu drip penyeduh. Apa sih bambu drip penyeduh? Langsung saja kita sapa Pak Sidik. Selamat datang Pak Sidik di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan anugerah kepada kami untuk nominator peneliti inovatif, dan salah satu hasil inovasi kita adalah bambu drip penyeduh kopi. Oke, baik. Ya. Oh, Bapak merupakan salah satu inovator kategori peneliti inovatif, pemirsa, sebagai info buat Anda. Baik, apa sih Pak bambu drip penyeduh kopi ini dan apa latar belakangnya sehingga Bapak tertarik dengan si bambu-bambu ini untuk penyeduh kopi? Terima kasih Ibu. Jadi awalnya memang kami ini kan di BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan ini banyak melakukan inovasi-inovasi berkenaan dengan tanaman pertanian, tanaman pangan, tanaman pertanian, perkebunan. Baik. Dan salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan nilai tambah kopi itu, salah satunya di pasca panen dan sampai di penyeduhannya. Betul. Nah, terkait dengan bambu ini Pak, apa sih yang terinspirasi untuk menggunakan bambu sebagai penyeduhnya? Ya, jadi salah satu yang mendapatkan cita rasa kopi yang enak itu adalah cara penyeduhannya. Memang yang paling besar itu di kopi dan pasca panennya. Pasca panen, jadi, di penyeduhannya itu salah satu untuk mendapatkan kopi itu nikmat. Jadi kalau yang sudah ada pada umumnya, seperti kalau orang Vietnam tadi punya Vietnam drip, orang Prancis punya French press, orang Turki Arab itu punya Kesva namanya, hybrid kopi gitu kan, dan Americano ada Mocapo dan sebagainya. Yeah. Nah, saya melihat di kita ini secara tradisional ada model untuk menyeduh. Nah, ini kita cari-cari dan kita gambar, kita desain, kemudian kita pesankan ke pengrajin. Jadi seperti ini. Jadi seperti kukusan kecil, ini fungsinya untuk menyaring. Dan caranya untuk menyeduh pun hampir sama dengan kertas V60 itu ya. Jadi V60. Jadi cara penyeduhan seperti itu. Dan hasil seduhannya pun juga tidak kalah dengan cita rasanya, itu tidak kalah dengan seduhan-seduhan dengan alat yang lain gitu kan. Dan gitu ini menarik untuk dipopulerkan gitu kan. Dan kami juga sudah membuat videonya dan kami tawarkan juga ke kedai-kedai kopi yang ada di Palembang dan Batu Raja gitu ya, di beberapa tempat. Itu kita beradu dengan barista, itu juga minta barista membikinnya pun juga tidak kalah nikmat gitu kan. Dan ini menarik untuk dikembangkan dan dipopulerkan. Karena kita dengan mengeksplorasi bambu, bambu kita banyak, dan ini juga bisa mendapatkan nilai tambah dari
hasil kerajinan bambu itu sendiri. Kita tahu bambu kita ini banyak Betul. dan banyak dipakai untuk berbagai macam peralatan ya, peralatan rumah tangga, transportasi, untuk macam-macam lah. Nah, salah satunya adalah kita menyeduh kopi dengan kukusan kecil ini, yang saya buat nama itu ya agak keren lah, bambu drip gitu kan. Iya, bambu drip. Itu begitu. Baik. Nah, dalam hal apa ya namanya penganyaman atau pengembangannya atau apa ya namanya percobaannya gitu ya, itu sampai mendapatkan bentuk yang seperti ini tuh sampai berapa lama gitu Pak? Sampai oh ini loh yang cocok tuh berapa kali berapa gitu supaya dia pas untuk satu ini. Sebenarnya ini terinspirasi juga dari alat-alat yang lain ya. Jadi mengacu ke alat-alat seduh yang sudah ada. Karena memang kayak Fernandre, kemudian V60 itu kan segitulah untuk mendapatkan standarnya, sehingga ukurannya pun saya menyesuaikan gitu. Sehingga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu kan, dan anyamannya pun juga rapet sehingga proses saringnya itu dia air panas ketika terjadi brewing, ekstraksi kopi itu bisa mendapatkan tetesan-tetesan yang itu juga tidak kalah dengan tetesan-tetesan misalnya Fernandre, kemudian V60 itu hampir mirip lah, sehingga gitu ya. Yang kita cita rasanya tuh tetap bertahan ya, gitu ya. Gitu. Dan di beberapa referensi saya cari itu bambu ini bisa menyerap glukosa dan bisa menyerap kafein, sehingga kafein dalam kopi itu tidak terlalu tinggi gitu kan, berkuranglah terserap oleh bambu ini, glukosanya juga gitu kan, gitu. Sehingga dengan metode tertentu seperti metode Tetsu itu kita bisa dapatkan cita rasa kopi yang tidak bitter atau pahitnya itu smooth, pahitnya itu smooth, pahit khas kopi lah ya, gitu khas ya. kopi gitu kan, karena kopi itu kan pada dasarnya buah kopi. Buah kopi. Yang pahit itu ya karena gosong gitu, karena mutung. Karena mutungnya itu ya, baik. Gitu, sehingga bisa dapatkan satu sisi ini juga ramah lingkungan, juga alami dan sebagainya. Itu begitu. Gitu ya. Nah, dalam hal apa namanya ya, penyaringannya gitu ya. Maksudnya prosesnya bagaimana sih dari dia roasted bean sampai mendapatkan hasil yang langsung disiap diminum? Jadi kita sudah mendapatkan misalnya kopi roast bean ya, kopi gelodongan yang sudah di roasting itu namanya roast bean. Kemudian kita green, kita bubuk. Tingkatnya di situ biasanya kalau grinder itu sudah ada tingkatannya, yang korsa khusus untuk kopi saring. Ini berapa nih? Ini sekitar 2 sampai 3 lah. Biasanya ada yang 2,5, ada yang 3 zestnya itu ya. Sehingga mendapatkan kopi nggak terlalu fine. Jadi kalau kopinya terlalu halus nanti ampasnya ke bawah gitu ya, kan, ikutan juga, betul. Sehingga agak kasar, kemudian seperti ini dan pakai teko yang air panas ya, itu ya, dengan metode sama lah metodenya dengan kayak seperti V60, V60 itu. Jadi bisa kalau tadi ada yang mode tes itu blooming pertama 40, 50 dan bertahap gitu ya, sehingga dia dapat netes dan kalaupun tidak pakai kertas saring pun, V60 pun minim ampas, gitu. Sehingga lebih dapat lebih clean gitu ya. Kemudian ampasnya tersaring lah gitu juga bagus, kental gitu ya, bodi kopinya itu kental gitu kan. Sehingga rasanya pun juga tidak kalah nikmat dari alat-alat seduh yang lain gitu kan. Begitu. Jadi dia ada apa namanya? Kayak perlakuan khusus gitu ya, istilahnya, sehingga dia mendapatkan benar-benar kopi yang clean ya, tidak terlalu banyak ampas istilahnya gitu. Minim ampas gitu kan. Minim ampas, baik. Bahkan nggak ada ampasnya. Dan bodinya juga kental gitu kan, gitu. Tetap kental bodinya. Karena masyarakat kita kan sudah mewarisi bahwa kopi itu hitam, kental, pahit gitu kan. Iya, betul. Sudah ada image begitu ya. Iya, kita harus mendekati kebiasaan masyarakat, tapi kita menghadirkan begini loh cita rasa kopi itu gitu kan. Betul. Tidak melulu pahit gitu kan. Pahitnya smooth, muncul ada rasa sitrum Medan, kemudian kalau agak dingin ada sitrum ada asam apple gitu kan. Betul. Jadi kayak begitu. Nah, dalam hal jenis kopi gitu ya. Jenis kopi apa yang paling tepat untuk menggunakan si bambu drip ini? Jadi sebenarnya kalau
jenis kopi itu kan kalau di Sumsel ini kan dominan Robusta. Robusta. Robusta, walaupun ada Arabica satu juga. daerah yang sudah menanam Arabica Ya. di Sebende gitu Betul. kan, dan sekarang juga ada beberapa yang nanam di Pagar Alam. Ya. Kalau Robusta pun yang varietas unggul baru kita yang sudah kita lepas ada 2. Kemarin di Basma 1, Basma 2, Basma 3. Yang kedua baru 2020 kemarin, 2021. Di awal tahun kemarin itu Kobura, kopi Robusta Rano 1, 2, 3. Jadi itu kita tanam, dan kopi kita kalau kita olah pasca panen dengan tepat, yang itu juga merubah kebiasaan masyarakat ya untuk panen kopi dan prosesnya yang sesuai KAP lah, Good Agriculture Practice gitu kan, sehingga mendapatkan cita rasa kopi yang enak gitu ya, yang bagus gitu kan. Itu pertama memang Robusta. Kemudian kalau emang yang paling bagus di kita ini ya Arabica Semende. Proses natural, proses hane itu paling enak. Kalau yang proses wine, yang fermentasi itu nanti ada rasa sembriwing-sembriwingnya. Kalau yang memang agak murah karena faktor masyarakat kita itu kan yang cepat wash itu kan, panen pecah kulit langsung dicuci, jemur, misalnya kan begitu. Itu cocok di situ ya? Iya. Dan satu sisi Bu, ini saya sebut sebagai artefak culture. Jadi barang ini adalah artefak culture. Dan gagasan membuat ini, mempopulerkan ini adalah knowledge culture. Gitu kan. Saya ingin menyampaikan itu. Kemudian bagaimana penikmat kopi minum dengan bamboo drip penyeduh kopi ini behavior culture. Jadi back to culture, gitu ya istilahnya ya. Semuanya karena ini merupakan lokal ya, local wisdom. Artinya kita mengupayakan dan menggunakan produk-produk lokal kita yang ramah lingkungan. Betul. Dan juga meningkatkan atau memberikan nilai tambah. Ya, gitu satu sisi itu Bu. Jadi orang kecenderungan juga back to nature tadi, kembali ke alam, kemudian ini juga tradisional ya, local wisdom, bagaimana kita mengangkat potensi alam kita, gitu kan, dan ini melimpah. Dan ini tadi kalau kita buat banyak, kita populerkan ke masyarakat, ini jadi artefak culture gitu kan. Betul. Kemudian bagaimana membuat gagasan ini tadi sebagai knowledge, sehingga perilaku masyarakat kita untuk ngopi tapi pakai sedikit lah. Betul. Gitu kan. Artinya jadi meningkatkan hal begini ya, gaya hidup. Iya. Bambu masuk kafe gitu ya, bambu masuk kafe. Sehingga gitu nilai ya. tambah per unitnya juga lebih tinggi dibanding dibikin alat yang lain. Betul. Itu begitu. Nah ini by the way berapa Pak ini harganya Pak kalau dijual atau apa? Ini kalau pesan di pengrajin kan 10.000 ya, dijual 15-20 sudah bisa gitu kan. Ini bahkan kalau kita bikin sendiri pun juga bisa. Sudah jual di pasaran belum gitu sudah, ya? beberapa kedai sudah make gitu ya. Dan sudah ketika jual kopi itu bonusnya ini gitu kan. Cara bikinnya begini loh, itu kan. Dan ini udah barista-barista di Palembang sekitarnya udah pada tahu sudah gitu ya? Beberapa sudah tahu gitu kan. Iya. Nanti perlahan kita makanya perlu kita promosikan gitu kan. Jadi perlulah nanti suatu saat misalnya kita buat festival kopi gitu kan. Ini dimasukkan sebagai kategori. Betul. Ada kategori misalnya dengan Vietnam Drip, dengan apa. Nah, ini kategorinya bisa dimasukkan juga sehingga lebih populer gitu kan. Mempopulerkan alat tradisional yang bisa dipakai untuk menyeduh kopi yang itu tidak kalah nikmat, nikmatnya gitu ya. Nah dalam hal ini ya cita rasa gitu ya, kalau nggak kan kita itu kalau kopi katanya biar ada manis-manisnya gitu pakai gula gitu ya. Ini kalau pakai disaring dengan bambu drip ini harus pakai gula lagi atau masih tetap, atau cukup ini aja udah nggak masalah gitu? Sebenarnya kalau itu tergantung taste ya. Jadi kita ini sudah mewarisi dosa bahwa kopi itu harus hitam, pahit, betul dan kental. Dan kental. Sementara dunia sudah menisbahkan bahwa
Indonesia itu surganya kopi. Betul, banyak sekali bermacam Gitu. kopi gitu Nah, ya. sebenarnya minum kopi itu yang sehat, tidak memakai No gula. sugar, betul. No sugar. Kalaupun harus pakai gula aren. Nah, Di lokal kita juga punya. Iya, 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 Gitu. iya. Di salah satu kabupaten kita di Oku Selatan di Rano itu ada gula juga Ranau memproduksi Pulo ya, betul. gula aren, sehingga Gula aren Ranau. saya selalu menyarankan ke penikmat, pencinta dan penggemar kopi itu kalau belum bisa minum yang kopi tanpa gula, kok pakai gula aren. Gitu. Kalaupun belajar minum kopi yang tanpa gula pun saya sarankan yang Arabica. Karena Arabica tidak terlalu pahit gitu ya. Pahitnya smooth, aftertaste-nya clean. Jadi setelah kita minum pahitnya itu cepat hilang. Cepat hilang. Gitu. Lain kalau itu ya. Dan setelah berapa kali minum itu lebih smooth dan rasa pahit itu tidak dominan gitu. Nah, dalam hal pengembangannya Pak, pertama kali sampai sekarang gitu ya, apakah ada kendala gitu ya? Dalam hal mungkin pengembangan atau mempopulerkan atau ketika apa namanya sama-sama penikmat kopi gitu, ada nggak kendala-kendala ataupun adakah masukan dari mereka? Ada, jadi beberapa masukan itu perlu dibuat beberapa variasi ya. Apakah lebar anyamannya ini bagus yang lebar, apa bagus yang lebih rapat padat gitu, gitu padat kan, ya. sehingga nanti mempengaruhi menetesnya. Iya. Kalau dia lambat netes kan ekstraksinya dia lebih lama. Lebih gitu lama kan, di situ ya, endapannya itu lebih kental. itu gitu. Ada juga, tolong dong diukur tuh netesnya lebih cepat mana dengan dengan yang pakai Penadrip, dengan Penadrip kertas itu ya. V60 misalnya kan gitu. Kan bisa supaya bisa dibandingkan mana yang lebih cepat gitu ya. Ya gitu belum sempat kita lakukan itu, dan beberapa juga kita lakukan, cuman nggak terlalu presisi mengukurnya kan begitu. Tapi ini apa namanya sudah running well lah istilahnya, sudah mulai dipopulerkan sudah. gitu ya. Baik, ketika melaksanakan ini Pak ya, sama teman-teman, mungkin teman-teman barista gitu kan, mereka ini nggak Pak antusias nggak? Maksudnya kan kadang-kadang orang itu lebih suka dengan yang modern daripada yang lokal tadi. Ada juga yang memang suka dengan lokal daripada dengan modern. Ada nggak dari mereka gitu? Jadi ada beberapa barista memang memasang ini di kedai-kedainya ya, sehingga memperkenalkan ke penikmat kopi gitu kan. Awalnya memang kecenderungan penikmat kopi kita tadi ke hal yang modern, tapi ketika kita tawari, kita suguhkan, kita promosikan, beberapa sudah mulai tertarik gitu kan. Tinggal itu harus terus menerus gitu. Betul. Kan, terus menerus dan konsisten gitu kan, sehingga penikmat dan penggemar pecinta kopi itu juga mau pakai ini gitu. Bahkan beberapa itu bisa untuk bonus, untuk hadiah kan begitu. Oke, baik. Misalnya beli 1 kilo, saya kasih Dapat 1. itu. Nah, gitu kan. Iya, betul. Itu begitu. Baik. Kesan dan pesannya Pak selama memperkenalkan si bambu drip ini kepada penikmat kopi, juga mungkin kepada teman-teman barista. Ya. Jadi kesan atau pesan? Kesan dulu baru Kesan dulu. Ya. Kesannya mereka awalnya juga bisa antusias, kan, sehingga nyoba ketika gak kalah nikmat, intinya kan begitu. Betul. Jadi kesan beberapa barista, sehingga mereka banyak juga yang minta pesan gitu kan, gitu karena ini murah gitu kan. Sudah, kadang saya kasih aja kan gitu untuk promosi lah ya. Promosi kan begitu. Gitu. Jadi pesannya kepada mungkin teman-teman inovator, juga kepada barista-barista, juga pada penikmat kopi mungkin ya. Pesannya untuk para penikmat dan penggemar kopi, ini local wisdom ya. Jadi potensi kita juga banyak, dan hasil yang kita seduh pun juga tidak kalah nikmat dengan alat seduh yang lain, dan ini juga lebih lebih punya rasa nasionalisme lah, bahwa kita ini punya potensi alam, potensi alam kita luar biasa dengan itu, untuk kita mendapatkan nilai tambah dari bambu itu di tiap unitnya gitu. Mungkin itu. Betul ya. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam mungkin mengembangkan dan juga mempopulerkan si bambu drip ini. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman, khususnya peneliti di BPTP, Balai Pengajian Pertanian, dan juga teman-teman semuanya, dan juga pengrajin dan petani mitra binaan kita kopi di Kabupaten Oku Selatan, di Ranau,
di Sidodadi, di Pulau Beringin, kemudian di Semende, di Sigamet, kemudian di Bagar Alam, dan beberapa petani yang lain, dan juga di Kedai Kopi Ulu di Batu Raja yang menjadi tempat untuk buat promo, mempromosikan ke penikmat dan pecinta kopi, sehingga perlahan-lahan para penikmat dan pecinta kopi itu tahu dan mencicipi dan menikmati hasil dari seduh dari bambu drip ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Sidik Hanafi SPMSC dengan inovasinya bambu drip penyeduh. Mudah-mudahan bambu drip ini goes to cafe lebih meluas lagi, artinya goes to nasional dan ke internasional, sehingga bambu ini bisa naik kelas kalau orang Palembang bilang gitu ya. Jangan lupa juga bahwa kopi juga merupakan salah satu komoditi dari Sumatera Selatan. Jadi dengan adanya kopi dan bambu berdua ini bisa menjadikan duet membawa nama Sumatera Selatan ke kancah internasional. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa like and subscribe. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa mengikuti podcast kami. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.